Seandainya umat Islam dan bangsa Arab mau kembali kepada Al-Quran, tidak menyembuhkan diri mereka dengan pertentangan yang berlangsung di antara mereka mau berserah diri, niscaya mereka tidak akan membiarkan saudara mereka di Palestina, di Gaza dalam keadaan teraniaya. Tapi sayang, Quran tidak lagi dibaca dan diresapi, tapi Quran dibaca dengan suara yang indah untuk diperlombakan, bukan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Kita lihat bagaimana ketiga penyakit ini, dari mulai sikap ekstrim, kemudian takwil dari orang-orang yang bodoh, kebohongan yang dilakukan oleh ahli batil, ini sedang mewabah merajalela di tengah-tengah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein bin Hamid Al-Atas. Alhamdulillah beliau sudah ada di studio, juga di sini ada Kang Atep, ya, pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, di Batam, di Sukabumi, di Semarang, di Sigli, di Banyuwangi dan lain-lain. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Kali ini kita mengambil tema Rasul untuk semesta alam. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita bisa memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru kita. Kepada Ustaz Husein, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bersama Ustaz Muhammad Krisna Atep kembali berjumpa dalam renungan di bawah naungan Al-Quran. Pagi hari ini insyaallah tema yang kita akan bicarakan adalah Rasul untuk semesta alam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Rasul yang membawa risalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya untuk satu kaum, bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya juga untuk orang-orang yang hidup pada masa hidup beliau, tapi risalah yang beliau bawa
adalah risalah bagi semesta alam. Bahkan bukan hanya untuk umat manusia. Jin pun termasuk dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita baca dari surah Al-Jin yang mengisahkan keimanan mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya. Begitu juga yang Allah ceritakan dalam suratul Ahqaf ketika Allah menggiring rombongan dari bangsa jin untuk mendengarkan Al-Quran. Ketika mereka selesai, mereka kembali ke tengah-tengah kaumnya untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW seorang pembawa risalah dari sisi Allah yang menyampaikannya dengan jujur, tidak menambahkan sesuatu di luar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, juga tidak mengurangi sesuatu. Beliau menyampaikan pesan Allah apa adanya. Dan risalah Allah adalah kitab suci Al-Quran Al-Karim. Kitab suci ini berhasil mengeluarkan bangsa Arab dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang beradab, dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Begitu pula yang dilanjutkan oleh para keluarga dan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga menyampaikan pesan yang sama. Generasi demi generasi melanjutkan misi Nabi kita, hingga datanglah umat-umat berikutnya yang tidak lagi peduli terhadap Al-Quran. Mereka gantikan Al-Quran dengan yang lain. Mereka sibukkan kaum muslimin dengan kesibukan-kesibukan yang menjauhkan mereka dari kitab Allah. Hingga walaupun mereka masih bernama umat Islam, tapi hidup mereka tidak diterangi oleh Al-Quran. Mereka tidak menyadari bahwasannya yang disampaikan Rasul sebagai risalah Allah adalah Al-Quran. Begitu mereka meninggalkan Al-Quran, kemuliaan mereka, kejayaan mereka, persatuan mereka langsung tercabik-cabik, kejayaan mereka sirna dan hilang. Apabila kita membaca suratul A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan akan misi Rasul sebagai Rasulullah untuk semesta alam. Itu suratul A'raf ayat 58. Qul ya ayyuhan nas. Katakan, wahai Rasulullah, wahai umat manusia, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian seluruhnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Bukan hanya sebatas Jazirah Arabia, tapi seluruh kerajaan langit bumi adalah milik Allah. La syarikalah, tiada sekutunya. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain dari Allah. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladhi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, An-Nabi Al-Ummi. Nabi yang betul-betul seorang hamba yang murni, yang belum terkena, terjamah oleh pendidikan apapun, tapi langsung pendidikannya ditangani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu beliau tidak dipengaruhi oleh tradisi jahiliyah. Tidak dicemari oleh berbagai macam perilaku mereka yang tidak benar. Dia bagikan seorang yang baru lahir ke dunia ini. An-Nabi Al-Ummi, Nabi yang benar-benar murni. Alladzi yu'minu billahi wa kalimati, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah
beliau sebagai pembawa risalah dari Allah agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah, agar kalian berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman yang begitu jelas dan tegas. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul-Nya juga untuk mengumumkan dan memberitahukan kepada umatnya. Dalam suratul An'am ayat 19 Allah berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah." Katakan, kesaksian siapakah yang paling besar? Di antara kesaksian siapakah yang paling besar? Lalu Allah perintahkan Rasul-Nya untuk mengumumkan, "Qulillahu syahidun baini wa bainakum." Katakan, sesungguhnya Allah menjadi saksi antara aku dan kalian. Allah mengutus Rasul-Nya untuk menyampaikan kesaksian Allah agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa mereka tidak pernah mendapatkan petunjuk sebelumnya. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakan, Allah adalah saksi antara aku dan kalian. Dengan risalah yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan Rasul menyampaikan kepada umat manusia. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundhirakum bihi wa man balagh. Perhatikan di sini. Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Quran. Jadi Rasul selalu dalam menyampaikan kabar gembira dan peringatannya dengan membacakan Al-Quran. Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Quran. Wa man balagh, dan siapa saja yang sampai kepadanya Al-Quran ini. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah kalian bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan bersama Allah selain daripadanya? Qul la ashhad. Katakan bahwa aku tidak bersaksi karena tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan akan adanya Tuhan selain dari Allah. Qul innama huwa ilahun wahid. Katakan dengan tegas, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia hanyalah satu Tuhan. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan tegaskan bahwa sesungguhnya aku berlepas tangan dari apa-apa yang kalian persekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat bahwa Rasul berperan sebagai saksi bagi umat manusia dan kitab kesaksiannya adalah Al-Quran Al-Karim. Kita pernah mendengarkan firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasata. Dalam bahasa Arab kata wasata ini menunjukkan kepada sesuatu yang berada di tengah. Apa yang dimaksudkan dengan ummatan wasata di sini? Ummatan wasata di sini Allah terangkan litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian wahai kaum muslimin menjadi saksi-saksi bagi umat manusia. Saksi-saksi Allah yang menunjukkan bahwa Allah telah menyampaikan kepada mereka petunjuknya. Maka tugas kita adalah menyampaikan pesan-pesan Allah. Di sini kita berkedudukan sebagai saksi. Kalau kita tidak laksanakan berarti kita berkhianat. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, sedangkan Rasul bagi kalian sebagai saksi. Rasul menyampaikan bagi kalian, kalian melanjutkan dengan menyampaikan bagi umat manusia. Yang disampaikan Rasul Al-Quran, begitu juga yang harus kita sampaikan adalah Al-Quran. Ini merupakan keterangan yang diterangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sebagai saksi bagi kita, kita sebagai saksi bagi umat manusia. Ini merupakan kedudukan yang mulia yang Allah anugerahkan bagi kita.
Karena Allah tidak lagi mengutus seorang nabi dan rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang kedudukan Al-Quran yang merupakan hujjatullah, hujjah Allah, ya, kesaksian Allah yang disampaikan kepada umat manusia agar manusia tidak beralasan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan peringatan dan petunjuk sebelumnya. Dalam suratul An'am ayat 155, Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Setelah Allah menjelaskan mengenai kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa, yang menerangkan dan merincikan segala sesuatu, Allah berfirman, dan ini merupakan sebuah kitab yang amat agung dan mulia, yang kami turunkan, artinya langsung diturunkan Allah, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Siapa yang menyambutnya, menerimanya, mempelajarinya, keberkahan akan dicurahkan atas dirinya. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, maka ikutilah petunjuk Alkitab, bertakwalah agar kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menerangkan alasan mengapa Allah menurunkan kitab tersebut. Allah berfirman, antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin, agar kalian tidak berkata nanti, ya, di hari kemudian bahwasannya Alkitab hanyalah diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, yaitu umat Yahudinya maupun Nasraninya. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, sedangkan kami tidak tahu menahu tentang apa yang mereka pelajari. Masa engkau menghukum kami dalam kebodohan? Ya Allah, ini mustahil. Oleh karena itu Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya saat itu sama dengan Quran yang berada di tangan kita. Tidak ada perubahan sedikit pun. Peran dan fungsinya pun sama sebagai pemberi peringatan kepada kita semua. Au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum. Atau kalian beralasan di hari kemudian nanti, kalau seandainya kami juga menerima Alkitab yang diturunkan kepada kami, kami akan lebih betul-betul berada dalam petunjuk dibandingkan dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Lalu Allah Subhanahu wa taala langsung katakan pada mereka, faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudan wa rahmah. Maka saat ini telah datang pada kalian penjelasan yang sejelas-jelasnya dari Tuhan kalian, dan juga rahmat. Rahmat bagi yang mau mengikutinya. Faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Maka adakah yang lebih zalim, yang lebih aniaya dari seorang yang mendustakan ayat Allah, itu ayat-ayat Tuhannya, dan dia berpaling daripadanya. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun. Maka kami akan menghukum orang-orang yang berpaling dari ayat kami dengan azab yang seburuk-buruknya disebabkan karena mereka berpaling daripadanya. Di sini kita lihat bagaimana Allah menerangkan bahwa kitab suci Al-Quran sebagai hujjatullah, sebagai kesaksian Allah agar manusia tidak beralasan dengan alasan-alasan yang bermacam-macam di hari kemudian nanti. Kemudian, kalau kita perhatikan bersama-sama, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, berkali-kali dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan kepada kita bahwasannya sebagaimana kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada kitab Allah dan mengikutinya, Allah juga perintahkan nabinya untuk melakukan hal yang sama. Bahkan sebelum kita, Nabi diperintahkan untuk mengikuti kitab Allah dan tidak membiarkan mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsu memalingkan Nabi walaupun dari sebahagian ayat Allah.
wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati wahai Rasulullah, jangan biarkan mereka memalingkan engkau dari sebahagian yang kami turunkan kepadamu. Ini merupakan peringatan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu tegas. Tapi sayang kaum muslimin ternyata kebanyakan dari mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyibukkan diri mereka, menyibukkan umat mereka, bukan dengan kitab Allah, bukan dengan apa yang dibawa oleh Rasulnya, tapi mereka mulai bergolong-golongan, berpecah belah. Iman mereka gantikan dengan akidah, Islam mereka gantikan dengan madhab, ihsan berubah menjadi perbuatan-perbuatan riya. Bukan lagi kita mengawasi Allah dalam seluruh gerak-gerik kita. Kalau kita membaca akhir dari suratun Naml, Allah berfirman pada ayat 91, innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Ini merupakan pengumuman dari Rasul, menjelaskan misi beliau. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Rabba hadhil baldah, pemilik dari rumah ini. Bukan rumahnya yang disembah, tapi pemilik dari rumah dan kota suci ini. Alladzi harramaha, yang diharamkan Allah, walahu kullu syai', dan kepunyaannya segala sesuatu. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang berserah diri. Lalu selanjutnya wa an atlu al-Quran, dan Allah perintahkan aku untuk membacakan Al-Quran, memberikan penjelasan dan penerangan. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih, siapa-siapa yang menyambut dan mengikuti petunjuk, maka yang akan mengambil manfaat dari petunjuk tersebut adalah dirinya. Wa man dhalla faqul innama ana minal mundirin, siapa yang tersesat dan menolak mengikuti petunjuk, maka umumkan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hanya seorang yang memberikan peringatan, bukan untuk memaksa kalian menerima. Wa qulil hamdulillah, dan katakan alhamdulillah yang telah mengutus Rasulnya untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Segala puji bagi Allah, bagi mereka-mereka yang mau menyambut dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayurikum ayatihi fata'rifunaha, kalau Allah akan menunjukkan ayat-ayatnya, bukti-bukti kebenarannya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, sekali-kali Tuhanmu tidak lalai lengah dari apa yang kalian perbuat. Tugas Nabi menyampaikan kabar gembira, memberikan peringatan. Tugas juga para ulama yang datang, ya, juga untuk memberikan peringatan. Oleh karena itu mereka dikenal dengan nama Rabbaniyun. Rabbaniyun dinisbatkan kepada Rabb di sini karena mereka melayani Allah dan menyampaikan pesan-pesannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian sebagai para Rabbani, karena kalian mengajarkan Alkitab dan mempelajarinya. Jadi sepanjang hidup Rasul menyampaikan Al-Quran. Rasul menerangkan apa yang mereka belum fahami pada masa hidup tersebut. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mengetahui yang lalu, yang kini, yang akan datang. Oleh karena itu kitab Al-Quran ini selalu siap untuk menjawab tantangan zaman. Karena apa yang terdapat dalam Al-Quran tidak dibatasi oleh waktu. Karena waktu ciptaan Allah, Allah tidak terikat dengan waktu. Begitu juga kitab sucinya, kitab yang siap untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, ulama-ulama mengambil dari samudera Al-Quran apa yang mereka butuhkan dalam perjalanan mereka. Setiap masa dengan sendirinya ada tantangannya, ada jawabannya. Maka seharusnya kita semua kaum muslimin kembali kepada Al-Quran.
Seandainya umat Islam dan bangsa Arab mau kembali kepada Al-Quran, tidak menyibukkan diri mereka dengan pertentangan yang berlangsung di antara mereka, mereka mau berserah diri, niscaya mereka tidak akan membiarkan saudara mereka di Palestina, di Gaza dalam keadaan teraniaya. Tapi sayang, Quran tidak lagi dibaca dan diresapi, tapi Quran dibaca dengan suara yang indah untuk diperlombakan, bukan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Sebagaimana Rasul bertanggung jawab untuk menyampaikan risalah Allah, kitab sucinya, kita juga wajib untuk menyampaikan risalah Allah, menyampaikan Al-Quran sebagaimana yang Allah turunkan, menjelaskan kepada manusia agar mereka merasakan langsung bahwa mereka di bawah bimbingan dan petunjuk Allah. Bukan kita membuli, mengambil manfaat dari manusia untuk kepentingan kita. Oleh karena itu, akhir-akhir ini banyak kita jumpai, baik dari kalangan orang yang dianggap sebagai habib, dari kiai, kita jumpai mereka betul-betul bukan lagi mengajak manusia kepada Allah, bukan menyampaikan pesan Allah, tapi mereka membodoh-bodohi manusia. Dengan kebohongan-kebohongan, cerita-cerita yang tidak memiliki dasar kebenaran, bahkan bertentangan dengan kitab suci Al-Quran. Kita betul-betul merasa malu, merasa prihatin menyaksikan apa yang sedang viral, ya, yang merekam pernyataan-pernyataan yang tidak didasari ilmu oleh sebahagian orang yang mengaku sebagai habib, dan mereka tidak layak untuk dikatakan sebagai habib, karena apa yang keluar dari mulut mereka bukan apa yang disampaikan Rasul, bahkan merusak kehormatan Nabi kita. Sedangkan mereka dimuliakan karena Rasul, tapi perbuatan mereka menodai kehormatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib atas kita untuk meluruskan apa-apa yang mereka ucapkan, memperbaikinya agar umat tidak terpedaya dalam kebohongan mereka. Dalam satu riwayat diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan orang-orang yang membawa risalah dan misi mulia ini untuk melanjutkan Rasul, walaupun mereka bukan orang-orang yang diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat ini bertentangkan di antara yang mensahihkan dan membaifkan dari sisi sanad. Adapun dari isi kandungan dan matan hadis ini, kandungannya betul-betul menenteramkan hati kita, meyakinkan kita bahwa ini merupakan hal yang hak. Di mana dalam riwayat tersebut disebutkan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udu, yang akan memikul, membawa ilmu ini dari setiap penerus orang-orang yang adil, bukan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang adil. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin. Tugas para ulama yang adil ini membersihkan dari agama Allah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kaum ekstremis. Wa ta'wil al-jahilin, begitu juga takwil yang disampaikan oleh orang-orang bodoh yang merusak agama Allah. Wa intihal al-mubtilin, yang ketiga adalah kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh ahli batil. Kita lihat bagaimana ketiga penyakit ini, dari mulai sikap ekstrim, kemudian takwil dari orang-orang yang bodoh, kebohongan yang dilakukan oleh ahli batil, ini sedang mewabah merajalela di tengah-tengah kita semuanya. Oleh karena itu saya ingatkan kepada para pendengar pemirsa, kebenaran tidak diukur dengan habib, tapi habib yang diukur dengan kebenaran. Kebenaran tidak diukur dengan kiai, kiai diukur dengan kebenaran. Ustadz Hussein bukan tolak ukur kebenaran, tapi diukur dengan kebenaran. Kalau sesuai dengan kebenaran yang datang dari Allah, dia benar. Kalau tidak sesuai, dia salah. Jadi jangan kita terpaku kepada seseorang, ya, menjadikan orang tersebut sebagai tolak ukur kebenaran, padahal dia bukan Rasul. Seandainya ada orang yang mengatakan bahwa kita meriwayatkan dari Rasul, kita kan nggak mendengar langsung dari Rasul. Hanya riwayat yang bisa benar, bisa salah.
Kita khawatir orang berbohong atas nama Nabi kita, kecuali kalau yang disampaikan sesuai dengan Quran. Yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah mengajak ulama-ulama kita, kiai-kiai kita untuk mengikuti Rasul. Kalau betul-betul Anda mengakui sebagai ahlus sunnah wal jamaah, maka lakukan apa yang Rasul lakukan. Jangan menyibukkan umat dengan hal-hal yang membawa kebencian, permusuhan, perselisihan, tapi sampaikan kitab Allah. Karena inilah sunnah Rasul. Sampaikan ayat-ayat Al-Quran, bacakan di tengah mereka. Jangan justru kalian menghalang-halangi orang untuk kembali pada kitab Allah. Buku-buku maulid dibaca dengan indah, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diabaikan. Seandainya dibaca dengan suara indah, kebanyakan yang membaca tidak memahami isinya. Mereka tidak mengamalkan petunjuknya. Bagaimana mungkin umat ini akan keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang? Dan ulama kelak bakal ditanya oleh Allah, sudahkah kamu menyampaikan pesan Allah? Oleh karena itu apa yang saya sampaikan dan saya lakukan ini bukan mengharapkan sesuatu ya, dari manusia atau imbalan dari mereka, tapi ingin menyampaikan amanat Allah. Barang siapa yang menyambut dan mengikuti apa yang diperintahkan Allah, yakin bahwa dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi bagi mereka yang lebih suka mengikuti hawa nafsu mereka, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah, sedangkan tugas kita untuk menyampaikan telah kita lakukan. Oleh karena itu Nabi pada haji perpisahan, setelah menyampaikan ceramahnya dia mengatakan, ala hal balaghat, bukankah saya telah menyampaikan? Sahabat mengatakan na'am. Rasulullah mengatakan kalau begitu saksikanlah. Saksikanlah bahwa saya telah menyampaikan amanat Allah. Ini tugas kita. Adapun mereka mau ikut, tidak ikut, itu bukan tanggung jawab kita. Allah yang akan memilih siapa yang pantas menerima hidayah dan siapa yang tidak pantas menerima hidayah Allah. Dan perlu kita ingatkan lagi bahwa Rasul tidak pernah mengajak manusia kepada dirinya. Tidak pernah menonjolkan dirinya, tidak pernah mengagungkan dirinya. Tapi Nabi selalu mengagungkan Allah dan mengajak manusia untuk mengagungkan Allah dan kebesarannya, tunduk kepadanya, mengikuti petunjuknya. Oleh karena itu bila ikhwan akhwat menyaksikan sebahagian orang yang mengajak kepada diri mereka, masuk dalam kelompok mereka, mengajak umat bercerai-berai, atau mengajak manusia untuk mengagung-agungkan mereka, ketahuilah mereka bukan pengikut Rasulullah SAW. Begitu juga kita ingatkan kepada ikhwan yang mengaku sebagai Syiah. Kalau betul mereka sebagai Syiah, Ahlul Bait, pengikut keluarga Rasul sebagai pendamping dari Al-Quran. Kalau kalian tidak dekat dengan Al-Quran tapi mengaku sebagai pengikut keluarga Rasul, maka kalian orang-orang yang berdusta. Orang-orang yang memanfaatkan nama-nama ini untuk kepentingan pribadi. Dan saya tidak terikat sama sekali dengan kelompok manapun. Siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan rukun iman yang sama, rukun Islam yang sama, juga melakukan sholat yang Allah perintahkan, puasa yang Allah perintahkan, zakat yang Allah perintahkan, begitu pula hajinya saudara kita. Dan jangan dengarkan orang-orang yang ingin mengadu domba. Karena kalangan Khawarij ini betul-betul amat berbahaya dari mulai zaman dahulu kala. Banyak bahkan dari mereka mempergunakan kekuasaan untuk menghantam dan memberangus orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Kalau kita betul-betul menghadapkan wajah kita kepada Allah dan kita memandang semua kaum muslimin saudara kita, begitu juga di luar Islam saudara kita, seayah seibu, kewajiban kita memberikan peringatan dan menyampaikan kepada mereka. Kalau diterima untuk kebaikan mereka, kita juga menjalankan amanat Allah. Kalau tidak diterima, kita telah menyampaikan amanat Allah dan mereka yang akan menanggung akibat perbuatan mereka. Maka mari bersama-sama saya ingatkan diri saya kepada ulama-ulama kita, kiai kita, begitu juga yang mengaku sebagai Habib keturunan Rasul, mari bersama-sama kita bersatu dalam kalimat yang sama. Menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu.
tidak juga mengangkat sebagian kita sebagai rob-rob selain dari Allah, dan bersama-sama kita berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, membela, melindungi, dan menyelamatkan saudara-saudara kita dari kezaliman seperti yang terjadi pada saat ini di Palestina atau Gaza. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz Husin atas penjelasannya bahwa Rasul bukan hanya membawa risalah untuk satu kaum saja, satu bangsa, tapi juga untuk semesta alam, termasuk juga kepada jin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Ustaz Husin. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, dan Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.